You don't spit into the wind. You don't pull the mask off that old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. Halo guys, welcome back bersama kita di P4 Podcast Pelan-Pelan Paham. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita nih, teman-teman mahasiswa FEB. Kita nggak kalah keren dari episode-episode kemarin. Jadi di sini ada, kenalin, gue Reynaldo Tomo dari Prodi Bisnis Digital. Kenalin, gue Juan Felix Segian dari Bisnis Digital juga. Oke, nah kali ini kita akan membahas topik yang sering jadi omongan masyarakat nih, yaitu inflasi. Menurut kalian berdua, inflasi itu kayak gimana sih? Menurut gue ya, kita ingat gak sih dulu tuh pas kita masih kecil nih, kita dulu kalau jajan 5.000 nih, kita udah dapat banyak banget gitu loh. Tapi sekarang satu gorengan aja kadang kurang gitu loh. Nah, ini tuh dinamain inflasi. Nah, setuju gue loh. Jadi secara pengertiannya itu, inflasi itu kondisi di mana harga naik secara terus-menerus dan umum, kemudian pada jangka waktu tertentu. Jadi kenaikan harga barang tuh bisa disebut inflasi semuanya, apa gimana? Enggak gitu sih. Jadi enggak semua kenaikan harga barang dan jasa itu bisa disebut inflasi sih. Jadi kayak harus ada kondisi tertentu biar bisa disebut inflasi. Itu apa aja tuh kondisinya? Kayak yang tadi gue bilang aja, jadi kondisinya ketika barang jasa itu mengalami inflasi ketika bersifat umum tuh pertama, kedua harganya itu naik terus menerus, ketiga pada jangka waktu tertentu. Oh, berarti kayak harga tiket pesawat yang tiap akhir tahun tuh naik terus nggak sih? Enggak begitu mas, kalau itu jatuhnya kenaikan harga biasa dan bukan inflasi. Nah benar, kalau mau contoh inflasi itu kayak pas masa-masa lebaran aja tuh. Jadi kan pas masa lebaran tuh kan harga sembako naik, terus daging naik, baju juga naik kan, itu baru namanya inflasi. Oh, paham. Semoga yang nonton juga paham semua ya. Amin. Nah, karena gue udah tahu nih pengertian inflasi, gue mau nanya dong, inflasi itu terjadi karena apa ya sih? Jujur, gue penasaran, soalnya gue nggak tahu. Jadi gini Ji, penyebab inflasi itu ada dua. Yang pertama adalah demand pull inflation sama cost pull inflation. Nah, jadi yang demand pull inflation itu terjadi ketika minat kita masyarakat akan suatu barang atau jasa itu melonjak tinggi daripada ketersediaan barang jasa tersebut. Itu intinya kayak masyarakat mau beli barang nih, tapi barangnya itu stoknya dikit, jadi produsen harus menaikkan harga supaya minat pembelian masyarakat berkurang. Oh iya, gue juga pernah baca sih, gue pernah dengar juga di artikel itu. Kalau nggak salah inflasi itu kayak bisa terjadi karena ketika ekonomi meningkat dan pendapatan masyarakat naik secara signifikan, bukan sih? Nah iya benar banget. Nah yang kedua itu ada cost push inflation. Jadi inflasi ini terjadi ketika adanya kenaikan harga barang atau jasa yang disebabkan oleh berkurangnya ketersediaan barang baku sehingga produsen menaikkan harga barang untuk mencapai keuntungan yang stabil. Nah, hal ini tuh terjadi kayak pas lagi ada perubahan iklim yang mengganggu pasokan barang, kenaikan pajak dan depresiasi nilai tukar. Oh gitu, tapi gue bingung deh, depresiasi nilai tukar tuh gimana sih? Apa sih? Itu keadaan dimana nilai mata uang negara kita tuh kayak melemah gitu kalau dibanding nilai mata uang negara lain, karena itu digunakan untuk beli bahan baku dari negara asing, jadi kita harus mengeluarkan biaya yang lebih, makanya harga barang itu meningkat jadi mahal, jadi terjadilah inflasi itu. Oke, paham gue. Lumayan ini ilmu baru buat kita semua ya. Benar. Nah, Ji, kan lu udah paham nih penyebab inflasi. Siap. Nah, sekarang nanti nih, gue pengen ngetes dulu. Menurut lu nih, jenis inflasi itu ada berapa, Ji? Nah, setahu gue nih ya, jenis inflasi itu berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi, inflasi itu dibagi jadi 4, kayak inflasi ringan di bawah 10%, inflasi sedang itu sekitar 10-30%, terus ada inflasi berat, yaitu 30-100%. Dan yang terakhir ada hyperinflasi, di mana tingkat keparahannya sudah di atas 100%. Itu setahu gue ya. Correct me if I'm wrong. Miss, kali ini lu benar Ji. Cuma gue tambahin dikit. Jadi inflasi itu juga terbagi jadi 3 kelompok kalau berdasarkan sifatnya Ji. Yang pertama itu ada inflasi merayap, yang kedua ada menengah, dan ketiga ada tinggi. Jadi merayap itu ketika laju inflasinya itu cukup rendah atau kecil. Yang kedua ada inflasi menengah. Jadi laju kecepatan inflasinya itu sudah lumayan tinggi. Nah yang ketiga ada inflasi cepat. Jadi itu ketika laju inflasinya itu tinggi bahkan sampai parah gitu Ji. Iya benar banget tuh Ju. Bagaimana Ji? Sekarang udah tahu belum jenis-jenis inflasi kalau ditanya? Aman banget. Gila, ini daging semua pembahasan kita ya, nggak tulang-tulang nih. Aman.
Tadi kita udah bahas nih inflasi itu apa, terus penyebabnya terjadi karena apa. Nah sekarang pertanyaan dari gue, inflasi itu selalu jahat nggak sih? Atau sebenarnya ada sisi baiknya juga? Nah, ini menarik nih untuk dibahas. Sebenarnya banyak orang mikir kalau inflasi itu buruk, padahal itu nggak selalu. Kalau inflasinya itu ringan dan terkendali, justru bisa jadi tanda ekonomi yang lagi hidup malah. Iya, benar. Jadi kayak inflasi ringan itu bikin orang itu jadi lebih semangat kerja, usaha, sama investasi. Karena uang yang kita pegang sekarang itu nilainya tuh bisa turun, Ji. Jadi orang tuh milih buat muterin uang, nggak cuma disimpan doang. Berarti inflasi itu dikit-dikit malah bikin ekonomi jadi naik ya? Benar banget, contohnya kayak pas pengusaha atau produsen. Jadi harga jual naik, pendapatan mereka bisa lebih gede. Walaupun biaya produksinya ikut naik, tetapi selama masih terkendali, mereka tetap untung pastinya. Gue juga mau nambahin, Ji. Terus inflasi itu juga bisa nguntungin debitur, orang yang punya utang. Nah, misal nih, minjem uang pas nilainya masih tinggi, tapi bayarnya pas nilai uang udah turun. Jadi beban utangnya tuh jadi lebih ringan gitu. Pantes ya, ada yang bilang punya utang pas inflasi malah aman ya. Tapi ini kalau inflasinya kebablasan, ceritanya beda nggak? Wah, iya. Kalau inflasi ini nggak terkendali nih, wah, bahaya banget. Itu harga-harga naik terus, tapi pendapatan tuh nggak ikut naik. Setuju sih gua, apalagi buat karyawan-karyawan yang bergajinya tetap. Jadi gajinya segitu-segitu aja, tapi ya harga bensin, beras, kopi itu naik semua. Ujung-ujungnya ya daya belinya turun lagi. Berarti nabung juga jadi malas ya? Iya benar. Banget, karena ya nilai uang tuh makin turun, Ji. Orang tuh kayak jadi mikir, kayak nabung, itu malah nyusut. Akhirnya kan minat menabung dan investasi itu jadi bisa turun, Ji. Belum lagi buat kreditur yang ngasih pinjaman. Mereka mah rugi kalau uang yang dibalikin nilainya lebih kecil dibanding waktu dipinjam. Ya terus dampaknya jadi ke negara gimana tuh? Nah, dampak ke negara nih, inflasi tinggi tuh bisa bikin rencana pembangunan pemerintah jadi kacau, Ji. Kayak anggaran negara atau bisa disebut RAPBN itu bisa jebol. Apa? Karena biaya proyek dan kebutuhan negara itu ikut naik. Oke, berarti inflasi itu kayak api ya? Kecil bantu masak, gede malah kebakaran. Setuju. Sekarang kita bahas cara pemerintah ngatasin inflasi. Boleh. Salah satu langkahnya yang sering dilakukan itu yaitu melalui kebijakan moneter. Benar. Jadi kebijakan moneter ini tuh dibuat sama Bank Indonesia dengan tujuan menjaga kestabilan moneter agar inflasi itu terkendali. Contoh kebijakannya gimana? Sebenarnya banyak sih, cuma salah satu caranya kayak Bank Indonesia itu membatasi jumlah uang yang beredar dan menaikkan suku bunga, Ji. Iya. Jadi dengan suku bunga yang lebih tinggi, itu masyarakat bakal lebih tertarik menyimpan uang di bank dibanding ngebelanjain. Bener, kalau peredaran uangnya bisa dikendalikan, inflasinya juga bisa dikurangi, Ji. Oh benar juga ya. Terus cuma ada kebijakan moneter kah? Soalnya gue sering baca tuh di berita, ada yang namanya kebijakan fiskal juga. Oh iya, benar banget. Jadi kayak selain kebijakan moneter, itu ada juga kebijakan fiskal, Ji. Jadi kayak kebijakan fiskal itu berfokus pada pengaturan pemasukan dan pengeluaran negara. Contohnya itu kayak menaikkan tarif pajak, terus ada menghemat belanja pemerintah dan menambah jumlah barang di pasar agar harga tetap stabil. Oke, jadi kesimpulannya tuh inflasi itu nggak selalu musuh, asal terkendali. Tapi kalau udah liar, semua bisa kena dampaknya. Ya betul sekali. Yang penting tuh kita paham biar nggak panik dan bisa lebih siap mengatasi inflasi sih. Mantap, keren banget ya. Makasih banyak nih buat dua narasumber yang paling keren kita nih. Ray dan John, ada closing statement? Jual dulu mungkin. Oke, jadi closing statement dari gua mungkin kayak inflasi itu emang nggak bisa kita hindari ya. Tapi kita bisa pahami dan atur dampaknya supaya kita dapat mengatur keuangan kita sendiri dan keuangan negara tentunya. Kalau Ray gimana? Ya semoga obrolan hari ini tuh bisa nambah wawasan kita ya, dan juga bikin kita lebih sadar untuk mengatur keuangan kita sih. Oke, gokil semua pada nih ya. Makasih banget nih udah dengerin podcast kita hari ini. Sekian dari P4 Podcast Pelan-Pelan Paham. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go?